Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, Prodi Manajemen Malam, Kampus ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat dan fungsi diferensial. Maka, marilah kita simak contoh soal berikut ini. Pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Di sini ada contoh soal untuk fungsi kuadrat. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 0,03 Q pangkat 2 plus 1800 dan fungsi penawaran P sama dengan 0,058 Q pangkat 2 dan pajak per unit Rp128. Maka tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. T, TK, dan TP. Marilah kita simak cara penyelesaian untuk ketiga soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, yang A, keseimbangan pasar sebelum pajak. Di sini kita menggunakan rumus persamaan fungsi permintaan, di mana rumusnya adalah PD sama dengan PS. Nah, yang di sini diketahuinya yaitu fungsi permintaan sama fungsi penawaran serta pajak per unit. Maka kita tulis di sini diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 0,03 Q pangkat 2 plus 1800. Dan untuk fungsi penawaran P sama dengan 0,058 Q pangkat 2 dan untuk pajak per unit sebesar Rp128. Maka di sini kita langsung masukkan angka-angkanya ya. Di sini PD-nya itu fungsi permintaan di mana nilainya min 0,03 Q pangkat 2 plus 1800 sama dengan di sini PS-nya itu fungsi penawaran, angkanya segini, kita masukin 0,058 Q pangkat 2. Nah, di sini kita samain bilangannya. Jadi min 0,03 Q pangkat 2 yang PS-nya ini turun ke sisi kiri, maka hasilnya jadi min 0,058 Q pangkat 2 sama dengan 1800 ini dipindah ke bagian kanan, maka hasilnya jadi min 1800. Dan hasil dari min 0,03 Q pangkat 2 dikurang 0,058 Q pangkat 2 yaitu min 0,088 Q pangkat 2 sama dengan min 1800. Jadi Q pangkat 2 sama dengan min 1800 dibagi min 0,088. Maka Q pangkat 2 sama dengan 20,454. Q sama dengan akar pangkat dari 20,454 adalah
143, maka Q-nya itu sebesar 143. Dan lanjut ke Pi absen sebelum pajak. Pi sama dengan 0,058 Q pangkat 2, maka P sama dengan 0,058. Karena Q kuadratnya kita udah tahu angkanya berapa, maka kita masukin aja. Jadi 20,454. Hasilnya adalah 1186. Maka P sebelum pajak adalah 1186. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua, yang B. Keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, untuk keseimbangan pasar setelah pajak, kita menggunakan rumus Pi absen sama dengan PD. Pi absen ini kita ambil dari fungsi penawaran tetapi ditambahkan dengan angka pajak per unit. Maka kita masukkan angkanya di sini 0,058 Q pangkat 2 plus 128 sama dengan PD-nya ini kita ambil dari fungsi permintaan, maka di sini angkanya 0,03 Q pangkat 2 plus 1800. Lalu kita samakan bilangan-bilangan berikut agar mudah melakukan penjumlahannya. Jadi 0,058 Q pangkat 2 yang min 0,03 Q pangkat 2 ini pindah ruas ke sebelah kiri, jadi hasilnya plus 0,03 Q pangkat 2 sama dengan ini turun 1800. Karena 128 ini pindah ke sisi kanan, maka hasilnya min jadi 128. 0,058 Q pangkat 2 ditambah 0,03 Q pangkat 2, hasilnya adalah 0,088 Q pangkat 2. Dan untuk hasil 1800 dikurang 128 adalah 1672. Maka Q pangkat 2 sama dengan 1672 dibagi 0,088. Q pangkat 2 sama dengan hasil dari pembagian ini adalah 19.000. Maka Q-nya adalah akar pangkat dari 19.000 adalah 137,840. Maka keseimbangan pasar setelah pajak sebesar 137,840. Kita lanjut ke bagian Pi absen setelah pajak. Di sini ada perbedaan dari yang sebelumnya ini, maka di sini Pi sama dengan 0,058 Q pangkat 2 plus 128. Pi sama dengan 0,058. Karena Q kuadratnya ini kita udah mengetahui berapa angkanya, maka kita masukin angkanya yaitu 19.000 plus 128. Pi sama dengan 1230. Lanjut kita ke nomor yang
C, di mana adalah kita harus mencari T, TK, dan TP. Maka untuk rumus T sama dengan T kecil dikali Q absen. T sama dengan 128 dikali 137,840. T sama dengan 17,643,52. Maka T nya adalah segini ya guys. Langsung ke yang TK. Untuk rumus TK yaitu Pi absen dikurang Pi dikali Q absen. Maka di sini TK sama dengan 1230 min 1186 dikali Q absennya itu tadi 137,840. TK sama dengan 6064,96. Jadi TK nya segini. Dan yang terakhir adalah TP. Dan untuk rumus TP ini adalah T dikurang TK sama dengan T nya itu tadi kita udah dapat 17,643,52 dikurang 6,064,96, maka hasilnya 11,578,56. Maka TP nya segini. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu fungsi diferensial untuk elastisitas dalam ekonomi. Nah, berikut contoh soal untuk fungsi diferensial. Di sini ada diketahui fungsi penawaran adalah Q sama dengan P pangkat 2 plus 3P. Hitunglah elastisitas penawarannya jika P sama dengan 10. Nah, di sini kita mengetahuinya ada dik sama dengan Q sama dengan P pangkat 2 plus 3P. Maka di sini kita melakukan penurunan alias turunan. Kita menggunakan turunan, maka di sini dq bagi dp. Maka di sini 2 dikali P jadi 2P plus, karena P ini pangkat 1 maka jadi 1 dikali 3 jadinya 3. Maka karena P nya ini sudah dikalikan maka P nya habis ya. Jadi jika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 3. Maka Q sama dengan 10 pangkat 3 yaitu 100 ditambah 3 yaitu jadi 130. Maka Q-nya yaitu 130. Nah, untuk rumus elastisitas di sini adalah E sama dengan dq per
DP dikali buka kurung P dibagi Q tutup kurung S sama dengan D. Q-nya ini yaitu tadi 2 P ditambah 3 terus dikali P-nya ini tadi ada 10, terus Q-nya itu ada 130. Maka di sini elastisitas sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 tutup kurung dikali 10 bagi 130. Elastisitas sama dengan 2 kali 10 20 ditambah 3 jadi 20 23. Nah, dikali 10 dibagi 130 hasilnya 0,077. Maka elastisitasnya adalah hasilnya 1,77. Elastisitas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.